Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua dalam kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Sebelum mengawali kegiatan bimbingan klasikal kali ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah di sini ada yang sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya? Apa belum? Belum, Bu. Baik, jika belum, Ibu izinkan kalian untuk berkenalan terlebih dahulu agar kalian lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya. Perkenalan dengan menggunakan permainan rantai nama, yaitu nantinya seperti contoh dari Ibu dulu ya. Nama saya Tiara, terus nanti dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Dan nama teman saya Tiara, dan nama saya Fitri, begitu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, Paham, silakan Bu. berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Natasha. Nama saya Deva dan nama teman saya Natasha. Nama teman saya Deva dan nama saya Amalia. Nama saya Vivin, nama teman saya Amalia. Nama teman saya Vivin, nama saya Mai. Nama teman saya Mai, nama saya Tia. Nama saya Dini, nama teman saya Tia. Silakan dilanjutkan. Nama saya Nita, nama teman saya Dini. Silakan yang belum. Silakan yang belum berkenalan. Mic-nya belum dinyalain, Mas. Oh iya, Mbak. Nama saya Raffi, nama teman saya Nita. Baik, apabila semua sudah berkenalan, apakah kalian sudah mengenal teman-teman yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, jika sudah berkenalan, di sini Ibu akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal, yaitu dengan topik dampak pernikahan muda. Apakah kalian mengerti pernikahan muda? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, tentunya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan-tujuan dalam kegiatan bimbingan klasikal ini. Yang pertama yaitu tujuan umum yang akan kita capai. Di sini yaitu ada tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami pernikahan di usia muda. Kemudian ada faktor penyebab dan dampaknya serta memahami cara mengatasi masalah pernikahan muda. Dan juga ada tujuan khususnya. Yang pertama yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian pernikahan, pengertian keluarga, dan pernikahan di usia muda. Yang kedua yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami faktor penyebab dari pernikahan di usia muda. Dan yang ketiga yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami cara mengatasi pernikahan di usia muda. Apakah kalian sudah mengerti?
Sudah, Bu. Sudah, Bu, paham. Baik, jika sudah mengerti, di sini nantinya kegiatan bimbingan klasikal membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Apakah kalian bersedia mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir? Bersedia. Bersedia. Iya, Bu. Baik, jika kalian bersedia, marilah kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan, yaitu dampak dari pernikahan di usia muda. Di sini ada pengertian pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang bersifat kontrol sosial antara pria dengan wanita yang di dalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban, kebersamaan emosional, juga aktivitas seksual, ekonomi, dengan tujuan untuk membentuk keluarga serta mendapatkan kebahagiaan dan kasih berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga ada pengertian keluarga. Keluarga adalah sebagai kontrol sosial yang terdiri dari sejumlah individu. Memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Pengertian pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita pada usia kisaran 13 sampai 16 tahun atau pria yang berusia 17 sampai 18 tahun. Di sini juga dijelaskan penyebab dari pernikahan di usia muda. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi pernikahan di usia muda, yaitu perilaku seksual atau kehamilan yang tidak dikehendaki, atau tradisi dan budaya. Kemudian ada rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan orang tua. Dan juga ada faktor sosioekonomi dan geografis, serta lemahnya penegakan hukum. Yang kedua yaitu selain dari faktor yang ada di dalam, juga ada faktor keluarga yang sangat mempengaruhi pola asuh orang tua. Mempunyai orang tua yaitu sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter anaknya dalam usia remaja, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Proses pola asuh orang tua meliputi kedekatan orang tua dengan remaja, pengawasan orang tua, dan komunikasi orang tua dengan remaja. Melalui komunikasi, orang tua hendaknya menjadi sumber informasi, sumber motivasi, dan pendidik utama tentang kesehatan reproduksi remaja, dan juga tentang perencanaan kehidupan remaja di masa yang akan datang. Di sini juga ada akibat-akibat dari pernikahan muda. Khususnya pernikahan muda ini yang menjadi korban yang paling banyak itu anak perempuan. Yang pertama yaitu rentannya KDRT. Menurut temuan, sebanyak 44% anak perempuan yang nikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat frekuensi yang sangat tinggi. Kemudian ada resiko meninggal. Perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar. Kemudian ada terputusnya akses pendidikan di bidang pendidikan. Pernikahan dini mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi.
hanya 5,6% anak kawin dini yang masih melanjutkan sekolah setelah menikah. Ditambah lagi, pasangan menikah muda akan berpengaruh pada pola pengasuhan anak. Tak hanya itu, pasangan yang menikah terlalu muda rentan perceraian dengan berbagai alasan sebagai pemicunya. Kemudian cara mengatasi pernikahan di usia muda, yaitu adanya program generasi berencana atau genre. Melihat makin maraknya kejadian pernikahan dini di kalangan remaja, pemerintah khususnya BKKBN mulai gencar mengkampanyekan program genre untuk mendewasakan usia perkawinan. Program genre merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, serta meningkatkan derajat reproduksi. Program genre dilaksanakan melalui pendekatan dari dua sisi, yaitu pendekatan kepada remaja dan pendekatan kepada keluarga, khususnya keluarga yang mempunyai anak remaja. Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan pusat informasi dan konseling remaja atau mahasiswa, sedangkan pendekatan kepada keluarga dilakukan melalui pengembangan kelompok bina keluarga remaja atau BKR. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, Mbak, silahkan bertanya. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara kita agar terhindar dari perilaku seksual di luar nikah? Baik, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan tadi dari Mbak Amalia, bagaimana cara kita agar terhindar dari perilaku seksual di luar nikah. Begitu, ya, Mbak? Iya, Bu. Di sini Ibu akan menjawab pertanyaan tadi, yaitu bagaimana cara kita terhindar dari perilaku seksual di luar nikah. Tentunya kita harus mempunyai teman yang beraura positif atau dia itu berteman dengan kita membawa dampak positif. Jangan memilih teman yang dia menurutmu bisa membawa dampak negatif. Karena pergaulan merupakan faktor utama bagi kita, bagi anak-anak untuk melakukan sesuatu hal. Jika kita mempunyai teman yang beraura positif atau membawa dampak positif bagi kita juga akan melakukan hal-hal yang positif atau kita terhindar dari perilaku seksual di luar nikah. Tapi sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang membawa dampak negatif bagi kita juga akan terbawa oleh mereka melakukan hal-hal yang negatif. Salah satunya yaitu melakukan perilaku seksual di luar pernikahan. Baik, apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Baik, silakan dilanjutkan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Baik, silakan. Ya, saya Deva Arta ingin bertanya bagaimana jika ada orang tua yang memaksa untuk anaknya itu menikah muda. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya yaitu bagaimana jika ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah muda. Yaitu di sini Ibu akan menjawab, contohnya kita harus menolak apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut atau permintaan orang tua. Apabila kita belum siap, kita juga harus bilang kepada orang tua kalau kita belum siap fisik maupun mental. Karena jika kita terpaksa untuk menikah muda,
yang nantinya kita juga menjalin hubungan rumah tangga yang dikhawatirkan kita belum siap mental, kita akan kaget, dan adanya keegoisan antara laki-laki dengan perempuan dan bisa menyebabkan KDRT maupun bisa yang paling fatal adalah perceraian. Begitu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Tadi kan sudah ada 2 orang yang bertanya. Di sini Ibu giliran mau yang bertanya kepada kalian, yaitu pertanyaannya, jelaskan akibat dari pernikahan muda ini. Silahkan yang bisa menjawab. Saya, Bu. Jadi, tadi pertanyaannya Bu Tiara kan jelaskan akibat dari pernikahan muda. Nah, pada rentan KDRT, anak perempuan itu menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau bisa disebut KDRT. Dengan tingkat frekuensi yang sangat tinggi, itu bisa mengalami resiko meninggal. Perkawinan dini berdampak pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan. Lalu, anak perempuan yang berusia 10-14 tahun itu memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar. Selain itu, selama kehamilan atau melahirkan, itu dapat terputusnya akses pendidikan di bidang pendidikan. Perkawinan dini itu dapat mengakibatkan pada anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, jawaban dari Mbak Natasha tadi sudah sangat bagus sekali ya. Di sini waktunya sudah mulai menunjukkan di menit 40. Tadi kan kita menyepakati waktunya 45 menit ya. Jadi kegiatan bimbingan klasikal ini kali ini kita akan akhiri. Anak-anak bisa memberikan kesimpulan dalam kegiatan bimbingan klasikal kali ini. Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun. Faktor yang mempengaruhi perkawinan anak yaitu perilaku seksual dan kehamilan tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan orang tua, faktor sosioekonomi dan geografis serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, keluarga melalui pola asuh orang tua mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan karakter remaja, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Terima kasih, Bu. Baik, kesimpulannya sudah sangat bagus, Kak. Baik, anak-anak itu bisa memberikan pesan dan kesannya masing-masing, satu persatu, atau perwakilan, boleh. Di agenda sopo sing ngarepan lali aku mau gak tak rangkai. Pipin. Saya, Bu, mau memberikan pesan dan kesannya. Baik, Mbak, silakan. Jadi, saya, Bu, mau memberikan pesan dan kesannya. Baik, Mbak, silakan. Ya, semoga pernikahan dini ini bisa ditanggulangi, Bu, dengan fokus ke pendidikan. Terus kesannya itu saya merasa senang bisa mengikuti bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Semoga bisa mengikuti bimbingan klasikal yang selanjutnya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pesan dan kesan yang diberikan oleh Mbak Vivin.
Baik, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.